Masuk akal nggak Bapak Ibu? Al-Quran menyuruh, ustadz melarang. Al-Quran menyuruh untuk bertanya kepada kitab sebelumnya, para ustadz melarang untuk membaca kitab sebelumnya. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Saudaraku, kita sering sekali mendengar dari para mu'alaf, dari teman-teman kita, saudara kita, kerabat kita, keluarga kita yang beragama Islam, bahkan dari netizen yang sering sekali masuk ke channel Injil Habaget, memberikan komentar dengan berkata, Allah kita itu sama. Allah kita sama. Jangan ngaco. Allahmu dan Tuhanku itu tidak sama. Ya. Tidak sama dan tidak pernah sama. Walaupun ada ayat yang berkata ilahi wa ilahukum wahid. Tuhanku dan Tuhanmu itu satu. Tidak. Tidak sama Tuhan kami dengan Tuhan kalian. Tuhan kalian yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Tuhan yang kami imani bernama Yod-He Waw-He, Yahweh. Nah, Yahweh menyatakan dirinya kepada para nabi dan rasul. Sedangkan Tuhanmu tidak pernah menyatakan dirinya kepada nabi dan kepada para rasul. Nah, Yahweh yang kami kenal di dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Kalam yang nuzul menjadi manusia. Nah, sedangkan Allah Tuhan kalian itu tidak. Nah, bahkan kalian menolak Yesus Kristus. Nah, di dalam Injil Yohanes 3:16 berkata, Ahabballahu lihadzat dunya. Begitu besar kasih Elohim kepada dunia, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, Yeshua HaMashiach, tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus itu Yahweh yang menyelamatkan. Bukan Allah yang menyelamatkan. Karena orang Ibrani, orang Israel, orang Yahudi tidak mengenal Allah dan tidak pernah beriman kepada Tuhan yang bernama Allah. Nah, ini bukan kebencian Bapak Ibu, tetapi kita perlu menjawab dan kita perlu menanggapi setiap omongan, ocehan, dan komentar saudara kita dari seberang yang hadir di bawah kolom komentar kita. Mereka berkata, ilahi wa ilahukum wahid. Tuhanku dan Tuhanmu itu adalah satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak. Dan di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad sudah berkata, Nabi yang diimani oleh saudara umat Muslim. Apa kata Nabi Muhammad? Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini. Nah, negeri ini dalam kurung Mekah. Artinya, kalau kita mengartikan, ya, berarti Nabi Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah. Bukan Tuhan yang telah disembah oleh para nabi dan rasul, yaitu Yod-He Waw-He, Elohim Yahweh. Maka tidak pernah ada kalimat Shema Israel, Allah Eloheinu, Allah Echad. Itu tidak ada. Perlu saudara cek dan recheck. Itu tidak ada. Yang ada apa Bang Pendi? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dan sebagian umat Israel berkata, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Dengarlah wahai Israel, Yahweh Eloheinu. Yahweh itu Tuhan kita. Dan Yahweh Echad. Nah, jadi saudaraku para pencinta channel Injil Habaget dan tetangga sebelah, kerabat, teman, keluarga, jangan cocok logi, nanti saudara dipermalukan. Dan ketika kami bertanya,
saudara kebakaran jenggot, dan saudara nantinya membawa apa yang kami tanyakan ke ranah hukum, dan saudara nantinya sandingkan kami dengan hukum penistaan agama. Ya, jangan seperti itu. Imani saja, Tuhanmu, Tuhanmu, Tuhanku, Tuhanku. Nah, kalau tidak mau dicubit, jangan mencubit. Kalau tidak mau diganggu, jangan mengganggu. Kalau tidak mau dipertanyakan, ya jangan mengolok-olok iman orang lain. Jangan menghina. Dan tidak perlu juga Anda kutip ayat firman Tuhan, Alkitab Anda kutip. Lalu Anda mencocok logikan dengan Tuhan Anda. Dan Anda mencocok logikan dengan pribadi yang sangat Anda junjung tinggikan. Di sisi lain, Anda semuanya sangat tidak senang dengan Alkitab, dan Anda berkata Alkitab itu sudah dipalsukan. Tetapi ketika Anda mencari pembenaran, Anda lihat Alkitab. ini lucu sekali ini. Alkitab sudah dipalsukan, itu kata saudara. Tetapi ketika saudara mencari kebenaran untuk membenarkan apa yang Anda imani dan Anda yakini, Anda mencari pembenarannya di Alkitab yang sudah dipalsukan. Pakai pikiran dong. Ayo pakai pikiran. Ya, saya ingin katakan begini. Sering Anda berkata Alkitab sudah dipalsukan. Ya, sudah dipalsukan Alkitab. Tetapi Anda mencari kebenaran untuk membenarkan keyakinan yang Anda imani, sumbernya Anda ambil di Alkitab. Ayat-ayat yang ada di Alkitab Anda ambil, lalu Anda cocok logi sehingga keyakinan Anda itu benar. Nggak masuk akal ini. Ya, nggak masuk akal. Jadi jangan bersandiwara. Ya. Dan Al-Quran sudah berkata, kamu jangan berdebat dengan ahli kitab. Ya. Jangan berdebat sama ahli kitab. Itu kata Al-Quran. Dilarang berdebat. Tetapi kalau kamu bertanya, kalau kamu tidak tahu, ya kamu boleh bertanya sama ahli kitab. Tapi kamu tidak boleh berdebat. Sama dengan yang pernah saya sampaikan. Al-Quran menegaskan untuk melihat kitab sebelumnya. Tetapi Ustadz memberikan larangan untuk tidak boleh membaca kitab sebelumnya. Ini masuk akal nggak Bapak Ibu? Ya, coba ya. Coba nanti Bapak Ibu renungkan ya. Al-Quran berkata begini. Bertanyalah kepada kitab sebelumnya. Bahkan kamu tidak dipandang beragama kalau kamu tidak menegakkan Zabur, Taurat, dan Injil. Dan Alkitab itu diberikan untuk orang-orang yang bertakwa. Itu kata Al-Quran. Lalu kata Ustadz, jangan baca Alkitab karena Alkitab sudah dipalsukan. Masuk akal nggak Bapak Ibu? Al-Quran menyuruh, Ustadz melarang. Al-Quran menyuruh untuk bertanya kepada kitab sebelumnya. Para Ustadz melarang untuk membaca kitab sebelumnya. Dengan alasan Alkitab itu sudah dipalsukan. Tetapi untuk mencari pembenaran yang mereka yakini, mereka mengambil sumber Alkitab. Ayat-ayat yang ada di Alkitab mereka bacakan dan mereka bukakan di depan umum. Nah, ini nggak masuk akal. Makanya ayo bertakwa dulu kepada Alkitab. Baca firman Tuhan dengan hati yang tulus, dengan segala kerendahan hati, maka saudara akan menemukan jalan petunjuk menuju ke surga. Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah saudaraku, ini kata Yesus Kristus kepada kita semuanya. Pada saat itu Yesus Kristus berkata kepada murid, dan ayat yang sama saat ini berkata kepada kita semuanya. Dan siapa yang punya telinga, hendaklah mendengar. Jangan saudara tutup telinga untuk saudara tidak mendengar kebenaran. Buka telinga saudara lebar-lebar supaya kebenaran bisa saudara dengar dan bisa saudara cerna dan bisa saudara datang kepada kebenaran itu. Karena hanya dengan kebenaran kita bisa dimerdekakan. Saya mengalami pribadi Bapak Ibu. Bagaimana hidup saya sebelum saya mengenal Yesus Kristus? Sebelum saya membaca Alkitab. Apa yang saudara tuduhkan, apa yang saudara lakukan terhadap kekristenan saat ini, itu sama persis dengan apa yang saya lakukan dan tuduhkan sebelum saya percaya kepada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat.
Sama persis. Alkitab sudah dipalsukan. Saya berkata Tuhan kita sama. Saya juga berkata bahwa Yesus menyembah Allah. Itu kata saya dulu sebelum saya tahu Yesus itu siapa. Karena Ustadz sering berkata kepada saya dan kepada kita semuanya bahwa Yesus Kristus itu tidak pernah mati di salib. Dia diangkat. Yesus Kristus itu Muslim, Islam. Jadi dia saja menyembah Allah, bagaimana umat Kristen menyembah dia. Ini kan konyol, ini kata Ustadz. Ternyata kata Alkitab tidak seperti kata Ustadz. Tidak. Ya, tidak. Jadi, saudara-saudara semuanya tidak bisa melihat dua sisi daripada pribadi Yesus. Sisi keilahiannya dan sisi kemanusiaannya. Ketika dia mengambil rupa manusia dan menjadi manusia yang sempurna, maka apa yang dia lakukan itu untuk mengajarkan kepada manusia. Dan dia memberikan contoh supaya manusia ikuti. Dia memberikan teladan supaya manusia bisa ikuti teladan dia. Bahkan Yesus Kristus menyuruh umat manusia, terutama sekali pada masa itu, Bani Israel untuk menyembah Elohim yang Esa. Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak. Yeshua HaMashiach tidak pernah menyuruh orang Israel, Bani Israel untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak. Yang Yeshua HaMashiach suruh atau yang Yesus Kristus suruh kepada umat Israel, kepada Bani Israel dan kepada umat manusia, khususnya kami orang yang percaya kepadanya, untuk menyembah Elohim Yahweh, Tuhan yang Esa, bukan Tuhan umat Muslim. Bukan. Maka ketika Yesus mengambil rupa manusia dan menjadi manusia seutuhnya, dia melakukan dan dia memberikan teladan kepada manusia supaya manusia bisa ikut. Maka dia mengajarkan bagaimana cara berdoa, bagaimana cara menyembah Tuhan, bagaimana cara memanggil Tuhan. Itu Yesus. Bahkan kami umat Kristen itu memanggil Tuhan dengan sebutan Ya Aba, Ya Bapa. Coba, kalau memang Tuhan kita sama, kalian pernah nggak memanggil Tuhan kalian dengan sebutan Bapa? Tidak pernah. Jadi saudaraku, para pembenci channel Injil Habaget, ya lakum dinukum waliyadin dan la ikraha fiddin. Agamamu bagimu, agamaku bagiku, dan la ikraha fiddin, dan tidak ada paksaan dalam agama. Kami tidak menyembah Tuhan yang kalian sembah, kalian pun tidak menyembah Tuhan yang kami sembah. Kalau memang kita membawa agama masing-masing, ya bawalah dengan penuh damai, sejahtera, dan sukacita, tanpa perlu mengolok-ngolok iman orang lain. Kami pun begitu. Ketika kami menyebarkan Injil, menceritakan Injil, kami memberitahukan, memberikan informasi tentang Injil, siapa pribadi yang menyelamatkan, kami pun tidak akan mengutik-ngutik kalian kalau kalian tidak pernah mengutik-ngutik kitab suci kami. Ya, nanti ketika kalian menghina kitab suci kami dan kami bertanya balik tentang kitab suci kalian, jangan kalian bawa ke ranah hukum, ya. Jangan cengeng, nggak boleh cengeng. Ya, nggak boleh cengeng. Kita fair. Kita tunjukkan saja bagaimana kita beragama. Kita tunjukkan. Persis seperti warung, ya. Kita punya warung makan, tetangga kita pun punya warung makan. Dan kita tidak boleh memaksakan pelanggan untuk datang ke warung kita. Nah, tetapi tanpa kita suruh pelanggan itu atau orang yang akan datang ke warung, bisa dia tahu dan berlangganan ke warung mana yang harus dia pilih. Itu ketika dia cicipi makanan. Itu pertama. Yang kedua, ketika dia melihat pelayan yang ada di warung itu. Yang ketiga, ketika dia melihat pemilik warung. Apakah pemilik warung punya hati yang lembut, yang baik, yang rendah hati, tutur kata yang sopan santun. Begitu juga pelayan. Pelayan-pelayan yang ada di warung itu. Apakah pelayan yang ada di warung itu arogan, segala macam. Nah, maka Alkitab berkata kamu dikenal dari buahnya. Jadi, ya tunjukilah agamamu kepada orang lain dan kami menunjukkan agama kami kepada orang lain. Sama-sama kita berjalan untuk menceritakan agama kita masing-masing tanpa menyinggung satu dengan yang lain dan tanpa membawa ke ranah hukum. Amin. Terima kasih, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yeshua HaMashiach. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.